Akhirnya ketika waktunya tiba, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada Maria, seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Hah? Apakah arti salam itu? Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum bersuami. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus Anak Allah. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sedangkan Yusuf, tunangan Maria, juga telah mendengar kabar bahwa Maria sudah mengandung sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Oleh karena itu, Yusuf merasa bingung. Aku mencintai Maria, tetapi bagaimana mungkin ia sudah mengandung? Aku belum menjadikan dia sebagai istri. Apa yang harus aku lakukan? Aku akan menceraikan dia dengan diam-diam. Tetapi pada saat Yusuf tertidur, malaikat Allah menampakkan diri kepada Yusuf dan berkata, Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi Yesaya. Sesungguhnya anak darah itu akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Benar, ini semua pekerjaan Tuhan. Aku akan taat. Kemudian Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ketika waktu Maria melahirkan bayi semakin dekat, Kaisar Romawi, Kaisar Agustus, memerintahkan semua orang untuk kembali ke kampung halamannya dan mendaftarkan nama mereka. Oleh karena itu, Maria pun pergi bersama Yusuf ke Bethlehem, kampung halaman Yusuf. Maria, Kaisar menyuruh kita mendaftarkan diri di kampung halaman masing-masing. Ayo, mari kita pergi bersama ke Bethlehem. Pada saat mereka di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki di kandang domba, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan.
Anak ini adalah anugerah Tuhan. Dialah Immanuel, Allah menyertai kita. Kita harus menjaga dan membesarkannya sesuai kehendak Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem, mengikuti bintang yang sangat terang. Lihat, bintang itu begitu terang. Itu tanda kelahiran raja orang Yahudi. Kita harus mengikutinya sampai kita menemukan sang raja itu. Pada saat itu, Raja Herodes memerintah di tanah orang Yahudi. Kemudian, orang-orang Majus pun bertanya, Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. ketika Raja Herodes mendengar hal itu, maka sangat terkejutlah ia. Hah? Apa? Yang benar aja. Raja baru. Siapa dia? Maka Raja Herodes mengumpulkan semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu bertanya kepada mereka, Hai, semua ahli Taurat, di mana Mesias akan dilahirkan? Di Betlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu Raja Herodes berkata kepada orang-orang Majus, Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku datang menyembah dia. Tetapi sebenarnya Raja Herodes mau membunuh bayi Yesus. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti tepat di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Wah, akhirnya kita menemukan raja yang telah lahir. Ayo kita pergi dan menyembah dia. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Wah, akhirnya raja yang mulia telah lahir. Kami datang untuk menyembahmu. Ini persembahan kami. Kami membawa emas, kemenyan, dan mur untukmu yang mulia. Dan pada malam hari orang-orang Majus diperingatkan dalam mimpi. Hai orang-orang Majus, janganlah kembali kepada Herodes. Dia mau membunuh bayi itu. Setelah mereka bangun di pagi hari, Oh, tadi malam saya bermimpi. Malaikat mengingatkan kita jangan kembali kepada Herodes. Kita harus pulang ke negeri kita melalui jalan lain.